Bapaknya pendeta, anaknya pendeta nih. Nah, anaknya ini bikin sebuah perusahaan tidak punya izin menghimpun dana masyarakat. Dia himpun dana masyarakat. Dia bawalah orang-orang masuk ratusan miliar, Mas. Gereja ini diduga ya ada uang sekitar seratusan miliar lebih masuk ke Indosuria. Dia ini menggunakan modus agama untuk mendapatkan persembahan dan uangnya dia salah gunakan. Persembahan dan perpuluhan itu semacam memaksa dan mengancam. Dari pendeta ini khotbah, dia bilang kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu menipu Tuhan, kamu akan kena kutuk. Oknum pendeta ini adalah oknum pendeta kaya. Rumahnya di Intercon gede, mobilnya juga bagus, sedangkan jemaatnya 70% lebih itu miskin. Oknum gereja ya pendeta kebal hukum dan menjadikan aparat hukum itu seolah-olah hansipnya dia. Gimana orang tuh? bayarannya. Brimob itu jagain kantor-kantor dia. Sini resmi Pak, ada surat tugas nggak Pak? Ada. Boleh saya lihat Pak? Saya polisi belum ambil Pak. Nanti dia Belum ambil. Bapak emang dari mana Pak? Brimob mana Pak? Kelapa II ya. Karena polisi itu tidak bertugas untuk menjaga orang-orang berduit Pak. Bilangin jangan jadi pengecut di situ. Dia nipu uang masyarakat ratusan miliar Pak. Ya, jadi Bapak jangan bela orang yang salah. Bapak Alisya Sigit tadi sudah dengar video sebelumnya. Inilah penyebab kenapa penjahat makin marak di Indonesia. Dan makanya banyak masyarakat yang menghujat polisi sebagai penjahat, jaganya penjahat ya. Saya datang ke kantor ya di mana terduga ada seorang pendeta yang menilep uang masyarakat kita 100 miliar dan ada juga anaknya menipu 13 orang 53 miliar. Kami datang ke sana untuk memberikan somasi. Mereka mencoba menggertak pengacara dengan mengeluarkan seorang brimob. Tadi kenapa tuh marah-marah, Mas Alvin? Oh iya. Jadi ini ada satu oknum gereja ya pendeta yang saya bisa bilang kebal hukum dan menjadikan aparat hukum itu seolah-olah sebagai hansipnya dia. Gimana orang tuh? bayarannya. Jadi brimob itu jagain kantor-kantor dia. Di situ dibayar. Ya, jadi ini bermula dari kasusnya, Mas. Itu anak seorang pendeta terkenal ya. Seorang pendeta terkenal di itu bikin sebuah perusahaan. Dia sebagai komisaris dan anaknya. Tapi pendeta juga. Jadi bapaknya pendeta, anaknya pendeta nih. Ya kan khotbah dua-duanya. Nah, anaknya ini bikin sebuah perusahaan namanya PT di situ ya. Nah, PT ini tidak punya izin menghimpun dana masyarakat. Jadi izinnya izin perdagangan dan izin kimia. Yang namanya komisaris harusnya ketika bikin kan dia udah tahu dong mau ngapain. Iya, izin perusahaannya udah jelas apa. Iya, kalau kimia ya dagang kimia. Tapi dia bukan dagang kimia, dia himpun dana masyarakat yang harusnya ada izin BI. Nah, ini udah pelanggaran pidana 5 tahun minimal, 15 tahun di situ kan maksimal. Dia bawalah orang-orang masuk ratusan miliar, Mas. Maksudnya gimana? Dibawa? Dia himpun dana masyarakat. Jadi apa kayak nih, Indosuria. investasi apa nih? Jadi obligasi. Jadi dia nawarin orang, kamu sekarang di bank berapa deposito? 4%. Saya masukin obligasi, dapat 9%. Orang mau dong. Obligasi aman nggak? Aman. Jatuh tempo nanti balik. Dimasukinlah uang itu ke dia nih. Jadi dia PT ini menggunakan nama Kayan Sekuritas. Orang kan udah tahu kan. Jadi kalau ditanya uangnya dimasukin mana? Transfer. Jadi orang taunya nih. Padahal kata uangnya ditransfer ke PT ini. Ya kan? Masuklah ratusan miliar, Mas. Ya. Nah, ternyata 2-3 tahun, 4 tahun berjalan, itu bunga nggak pernah dapat. Pokok modalnya mau diminta lagi, nggak keluar juga. Otomatis apa? Orang lapor pada polisi dong. Udah laporan polisi nih? Lapor polisi udah. Jadi pertama kali lapor polisi yang kita laporin direksinya dulu. Karena kita nggak tahu ada komisarisnya ini. Iya, awalnya. Awalnya. Nggak tahu. Kita nggak tahu kan. Setelah ini setahun berjalan, digelar perkara, barulah muncul nih. Ketika gelar perkara, nama si komisaris ini. Akhirnya saya laporin juga komisarisnya di situ. Komisarisnya langsung nggak lama pakai lawyer terkenal ya. Girsang, terus langsung malah bukannya bayar beresin klien yang saya somasi ini, malah ngancem saya. Dia di situ. Ancam pencemaran nama baik lah, apalah, ngomong di koran. Saya bilang, emang ngomong apa Mas Alvin waktu itu? Lah kan saya bilang sama dia, ini ada uang hilang, ya kan ini anak pendeta, nggak mau bayar, bla bla bla. Ya kita press release biasa, kita ceritakan kasusnya. Di situ kan kita ada undang-undang advokat,
imunitas di sini, Oke. Mas. Nah, singkat cerita, Mas, antara ini sama ini saling lempar-lemparan. Jadi kalau yang tadi ini lawyer Girsang, lawyer terkenal, pun juga pakai lawyer terkenal lagi yang apa? Yang pernah ditangkap KPK penjara karena Edi Sindoro. Jadi dia ya high profile lah, setara sama Hotman Paris, sama-sama hebat gitu ya. Nah, dia pakailah di sini. Dia nuduh dia yang salah, ya kan? Dia nuduh ternyata saling tuduh. Ternyata kita dapetin surat MOU bahwa mereka berdua ini ada perjanjian kerjasama untuk menghimpun dana. Jadi kalau dihimpun dana, keuntungannya si dapat 65%, dia dapat 35%. Berarti kan dua-duanya sama-sama. Oke, ada perjanjian, ada buktinya nggak? Ada, surat perjanjiannya ada, sudah sama polisi, Mas. Oke. Di situ, ya kan. Nah, ketika terjadi seperti itu, ya kan, kita bilang sama polisi, nah ini udah mulai naik sidik nih. Udah mulai naik sidik. Nah, dia udah mulai kepusingan di situ si jemaatnya ini. Nah, karena dia ngancam saya tadi ini, saya bongkar lagi boroknya lebih jauh, Mas. Jadi ternyata gereja ini diduga ya ada uang sekitar 100-an miliar lebih masuk ke Indosuria. Karena dia nggak transparansi. Ini gerejanya. dugaan apa gimana nih? Dugaan, tapi ada di putusan ini sedang saya mintakan putusannya, ya kan? Nah, jadi kan karena ada transparansi yang nggak jelas di sinilah, saya Dugaan kan laporin. belum tentu benar kan? Betul. Iya. Saya somasi dia. Iya. Ya kan, di situ. Nah, juga kita ada keterangan saksi dari pekerja-pekerja dia, Iya. ada dugaan penggelapan pajak yang kita proses lagi di situ. Oke, makanya ada artikel perkara dugaan penipuan 52 miliar, Alvin Lim desak Dirjen Pajak periksa Putra dan Yayasan gitu ya. Oke, baru dugaan ya. Oke. Kalau yang 52 miliar itu udah bukan dugaan, udah lapor polisi, udah ada alat bukti itu. Yang 52 miliar. Iya. Sri Mulyani diminta periksa keuangan pendeta. Terus pendeta diduga gelapkan dana, jemaat diingatkan untuk hentikan persembahan dan perpuluhan. Ini kenapa jadi larinya ke situ? Jadi gini, Mas, ya. Iya. Karena persembahan dan perpuluhan itu tidak transparan, kita menduga ada sesuatu yang disalahgunakan. Ya untuk apa seperti itu? Apalagi di dalam khotbahnya ya ada cuplikan si pendeta ini khotbah, dia bilang jadi dia tuh udah semacam memaksa dan mengancam dari cara ngomongnya. Yang namanya persembahan semestinya ya, Mas, ya, kalau sepengetahuan saya nih, ya saya orang awam, harusnya kan kita sukarela. Ketika kita memberi dengan hati senang, itulah yang disukai oleh Tuhan. Kalau kita memberi dengan kita diancam-ancam begini kan Maksudnya nggak rela. gimana maksudnya? Jadi dia bilang kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kamu menipu Tuhan, kamu akan kena kutuk, kamu akan mati, kamu tidak akan dapat keselamatan. Kata pendetanya itu, ada cuplikan videonya, saya taruh di TikTok saya. Oh ada nih, ada. Ada. Jadi bukan asal ngomong nih. Enggak, dia ngomong sendiri seperti itu. Oke. Jadi Oke, kita bisa lihat. Namun kamu menipu aku loh. Lalu umatnya tanya, dengan cara bagaimana kami menipu engkau Tuhan? Lalu Tuhan ngomong, persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu sudah nipu aku. Jadi persembahan ini semua jemaat wajib melakukan karena ini stated in the Bible. Bible tulisnya apa? You menipu aku loh. Kamu kena kutuk loh. Kalau kamu yang menipu aku. Oke, terus? Ya, jadi seperti itu banyak jemaat yang mengeluh, Mas. Iya. Jadi ada jemaat dan pengerja yang mengeluh kalau dia nggak kasih perpuluhan, namanya ditulis, diumumkan. Jadi dipermalukan di depan umum. Bahwa dia nggak memberi persembahan gitu. Ada buktinya? Ada buktinya, pengerja-pengerja itu bersaksi. Jadi itulah keterangan saksi. Iya. Ya, udah ada 4 orang saksi, Mas. Oke. Kita udah siapkan di situ. Iya. Jadi hal-hal seperti ini saya melihat bahwa ada oknum ya, saya berbicara lagi oknum gereja yang mana dia ini menggunakan modus agama untuk mendapatkan persembahan, uangnya dia nggak transparansi dan uangnya dia salah gunakan. Nah ini yang nggak benar. Jadi kita ngasih rela, tetapi kalau nggak ada transparansinya kan kita aneh. Iya. Karena ini uang bukan uang pendeta loh. Iya. Pendeta itu merely cuma pengurus. Iya. Ya kan, kalau kita bilang, mau tahu dong uangnya kemana? Kalau memang dia nggak selewengkan, kenapa dia nggak buka?
ya kan, Iya. buat bayar ini, Iya. buat bayar listrik, buat bayar ini, ya kan itu juga ngerti. Iya. Itu Mas. Oke, dan kalau begitu apa pesannya Bang Alvin untuk kasus yang lagi diangkat ini? Jadi gini ya, terkesan bahwa Hmm. oknum pendeta ini adalah oknum pendeta kaya. Hmm. Karena setelah saya lihat rumahnya di Intercon gede, mobilnya juga bagus, anaknya dua-duanya kuliah di luar negeri, pokoknya intinya dia menengah ke atas. Iya. Sedangkan jemaatnya 70% lebih Mas, itu miskin. Hmm. Datang ke gereja naik angkot, makan kagak bisa, ya kan. Jadi aneh nih, kok yang miskin ini malah support hidup yang kaya di sini. Itu satu Mas. Kedua, di dalam keluarganya dia juga ada kasus pembunuhan Mas. Jadi ada pembantu rumah tangganya yang meninggal, yang sempat heboh waktu itu, tapi sebelum sempat jadi pengacara, ada di berita, ya. Nah, meninggal itu pembantu rumah tangga sampai sekarang nggak pernah diusut, ya. Jadi kayak kasus orang meninggal ya udah diemin aja. Karena kenapa? Pembantu rumah tangga itu kan miskin, dikasih duit untuk tidak berbicara. Nah, ini yang saya minta polisi untuk mengusut. Kenapa? Ya, nggak boleh itu ada orang nyawa hilang, kok hanya karena dia kaya dikasih uang tutup mulut, keluarganya nggak menuntut, terus dia bisa bebas. Ya, jadi ini yang harus diselidiki, Mas. Kalau memang di situ ada unsur-unsur pembunuh, matinya, apalagi informasinya ini pembantu sebelum meninggal Mas, Iya. di rumah itu. Informasinya. Saya minta ini polisi untuk mengusut. Karena kenapa? Ini pun kalau saya nggak jalan, saya nggak gedor, Iya. masalah penggelapan, itu nggak mungkin ada yang berani. Karena gereja orang kan mikirnya sensitif nih. Iya, iya. Kita di situ nanti dipikirnya Alvin Kristen, kok kamu laporin pendeta Kristen? Iya, Berarti iya. kamu mungkin gimana-gimana gitu Iya, kan. Padahal saya tahu ini nggak populer. Tapi saya hanya ingin menegakkan keadilan, Mas. Bagaimana kita teriak-teriak rumah orang kotor kalau rumah kita sendiri kotor, Mas? Iya. Itu yang saya berpikir. Saya mau rumah saya bersih, saya suruh pembantu bersihin, udah bersih rumah saya, barulah kita lihat rumah orang lain, Baru kritik. kita kritik. Itu maksud saya. Ngerti, paham. Oke, dan viral video Brimob jaga kantor swasta Intercon. Terduga penipu masyarakat oknum pendeta. Oke. Ini ada videonya, Mau? Ada. Saya hardik itu, Oke. Brimobnya. Jadi kan Brimob itu nggak boleh, Mas, untuk jaga swasta. Ya. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau walaupun ada permintaan khusus gitu? Kalau kayak begitu, saya ada kantor 4, saya bayar deh. Brimob suruh jaga kantor saya. Nggak mungkin kan? Oke, oke. Semua orang juga mau dijaga Brimob dibanding dijaga Satpam. Oke, kita lihat. Sini resmi Pak, ada surat tugas nggak Pak? Ada. Boleh saya lihat Pak? Dan polisi belum ambil Pak. Nanti dia Belum ambil. Bapak emang dari mana Pak? Brimob mana Pak? Kelapa 2. Kelapa 2 ya. Karena polisi itu tidak bertugas untuk menjaga orang-orang berduit Pak. Bilangin jangan jadi pengecut di situ. Dia nipu uang masyarakat ratusan miliar Pak. Ya, jadi Bapak jangan bela orang yang salah. Oh, jadi Brimob nggak boleh jaga walaupun ada permintaan atau laporan terancam atau gimana Kalau gitu? terancam boleh, Mas. Iya, iya. Ini kan nggak terancam. Iya, iya, iya. Ya kan? Jadi dia tahu dia nipu orang, kita somasi, masa dia terancam sama lawyer? Kan nggak mungkin di situ. Nah, jadi dia hire nih, bisa ada Brimob di situ, ya dia pasti hire Brimob itu untuk jaga di situ. Kalau nggak, mana mungkin Brimob tiba-tiba jaga di sana. Iya, iya. Ya kan? Oke. Padahal udah ada satpam juga, kecuali dia nggak ada satpam. Oke, Ya paham, kan? paham. Jadi kita lihat bukan hanya di sini ya, dalam kasus ini Mas, ya lawyer-lawyer yang bermain pun ini lawyer-lawyer yang memang biasanya ya memang mengandalkan begitu, dia bisa menggunakan uang untuk aparat, ya. Karena kita lihat contoh yang sekalipun dia pernah ditangkap, ditahan, akhirnya di PK bisa lepas Mas. Di situ turun lepas. Sekarang kasus lagi di sini kan. Dan apa yang terjadi sama dia ini ya kelihatan banget gitu loh. Kantor hukumnya ini kantor hukum yang memang belainnya belain penjahat-penjahat. Kan ada spesialisasi Mas. Kayak saya ini spesialisasi lebih membela masyarakat. Kalau ada orang yang misalnya spesialisasi koruptor, spesialisasi perceraian. Nah, kalau kantor-kantor yang membela ini, yang bela kasus ini, ya ini dia sering kerap sekali membela koruptor, melepaskan koruptor. Nah, ini yang sebenarnya merusak kalau saya bilang. Kenapa, Mas? Gini, koruptor yang harusnya masuk penjara 20 tahun, seumur hidup, ya kan, karena dibantu oleh pengacara-pengacara
pembela koruptor ini, akhirnya dia cuma setahun lepas. Setahun lepas, nyalon lagi, Mas. Ya apa yang terjadi? Ya Indonesia dikorup lagi sama dia. Nggak selesai-selesai. Jadi oknum pengacara ini ada, Mas. Oknum polisi ini ada. Oknum jaksa ini ada. Oknum hakim juga ada. Nah ini yang harus dibenahi. Kalau memang presiden selanjutnya, Presiden Prabowo mau Indonesia bagus, ya kan nggak bisa cuma satu, Mas. Karena saya walaupun pengacara, saya kasih tahu di dunia pengacara pun ada oknum pengacara, Mas. Iya, tapi susah sih. Kayaknya mungkin untuk ngeberesin hal begini, satu generasi harus hilang dulu. Kan nggak mungkin kan? Ya, agak sulit ya, memang. Jadi yang laporan ke polisi udah 3 ya berarti ya? Laporan polisi baru 1. Oh, baru 1? Sorry, ada 3 laporan. Ya Oke. betul. Satunya lagi direksinya, satu lagi si Yang sudah jalan? tiga-tiganya jalan. Tiga-tiganya Yang paling cepat ini yang direksi ini sudah naik sidik nih, bentar lagi penetapan tersangka. Direksinya? Iya. Yakin bakal jadi tersangka? Oh pasti itu. Pasti. Karena di Mabes sudah ada lawyer yang lapor jadi tersangka. Tapi dia sogok, main duit, lepas. Cabut perkara. Untuk? Kalau dibayar, harusnya kan pidana tetap aja pidana jalan dong. Ini enggak, dicabut, lepas, orangnya kabur. Orangnya bebas. Untuk yang laporan yang mana nih? Lawyer lain sama terhadap tiga kasus ini. Oh, udah ada sempat yang melaporkan? Ada. Udah sempat ada yang melaporkan? Iya, jadi kan lawyernya beda-beda. Korbannya Iya, kan iya. banyak yang seperti saya bilang Iya, kan. iya. Puluhan, Mas. Iya. Yang ke saya baru 13 nih. Iya. Ada ke lawyer A, ada lawyer B. Iya. Nah, ada yang ke lawyer A ini sudah lapor di Mabes sebelum saya. Iya. Sudah jadi tersangka dia. Iya. Oh, udah jadi tersangka, Mas? Udah, dibayar, habis dibayar cabut perkara, udah. Jadi polisi ini seakan-akan hanya jadi debt collector, Mas. Nah, satu hal yang saya lihat di sini, hal yang sama pun terjadi dengan di kasus saya. Jadi tiba-tiba yang di kasus saya ini ada kasus yang digelar perkara dengan terlapor si ini direktur utamanya, Mas, saya laporin, ya kan. Nah, tiba-tiba ada permohonan dari lawyer lawan nih, dari lawyer untuk mengadakan gelar perkara ke kepolisian. Polisian adakan gelar perkara di sini. Informasinya waktu saya ke Mabes katanya mau dihentikan. Saya bilang bagaimana lu mau hentikan? Di Mabes jalan masa di sini henti? Ya dong. Maksudnya satu perkara yang sama di 2 tempat yang berbeda, satu bisa jalan, satu masa henti kan? Saya bilang. Terus saya ucapkan kalau ini sampai berhenti, dugaan saya balik lagi dugaan ya kan pasti ada suap. Dugaan saya akan ada suap di situ. Karena kalau enggak kenapa bisa henti di sini? Karena yang ini jalan loh. Nah, ketika itu bergema, ya kan, barulah dari mereka kebakaran jenggot tuh. Dari kepolisian kebakaran jenggot dan informasinya lanjut lagi. Tadinya udah mau di SP3, mau dihentikan. Nggak bisa dong kayak begitu. Ya kan, kita ada duit, bayar duit ke polisi, terus suruh hentikan laporan polisi. Kasihan masyarakat lah kalau kayak begitu kan. Kita lihat saja perkembangan kasus ini seperti apa. Iya. Ya. Kasih komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.